Oke, selamat datang kembali di channel Yuk Analisa Saham. Oke, pada kesempatan kali ini gue ingin mencoba sharing kepada kalian mengenai apa yang gue tahu mengenai tipe-tipe investor. Jadi, yang gue tahu itu investor itu ada dua tipenya. Kalau yang menurut yang gue tahu, yang pertama itu adalah investor jangka pendek, investor jangka pendek, dan investor jangka panjang. Investor jangka panjang. Nah, apa sih perbedaan investor jangka pendek dan jangka panjang? Jadi, kita biasa bilang kalau investor jangka pendek ini itu sebagai trader. Biasanya dia melakukan trading. Nah, ini investor jangka pendek ini dia biasanya melakukan trading. Apa sih bedanya trading dengan investor jangka panjang, invest jangka panjang? Nah, biasanya investor jangka pendek ini cenderung menyimpan sahamnya itu nggak lama. Dia paling mentok ya mungkin paling lama 1 tahun atau mungkin 6 bulan, 3 bulan, atau mungkin ada juga investor yang dia itu jual beli sahamnya itu tiap hari gitu. Dia beli saham misalnya di jam 9, kemudian juga dia ngejualnya misalnya di jam 3 gitu. Nah, itu adalah investor yang jangka pendek. Jadi dia waktu waktu ngeholdnya, waktu hold sahamnya pendek. Jadi dia kayak cuma nyimpan sahamnya itu cuma beberapa hari atau mungkin beberapa minggu atau mungkin beberapa bulan doang kayak gitu. Sedangkan kalau investor jangka panjang ini dia cenderung hold atau menyimpan sahamnya itu dalam waktu yang cukup lama gitu. Kayak misalnya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, dan lain-lain. Jadi perbedaannya itu adalah dari jangka waktunya. Waktu hold di investor jangka panjang ini, hold sahamnya itu panjang waktunya. Kayak gitu. Nah, kemudian kecenderungan daripada investor jangka pendek ini juga dia menggunakan analisa teknikal namanya. Dia biasanya cenderung menggunakan analisa teknikal. Analisa teknikal ini apa sih? Jadi kalau pada saat kita investasi saham, kita ini harus melakukan analisa terhadap saham yang ingin kita beli. Nah, ada dua jenis analisa. Yang pertama adalah analisa teknikal dan yang kedua adalah analisa fundamental. Nah, analisa teknikal itu sendiri itu dia lebih melihat ke arah chartnya. Chartnya itu biasanya seperti ini. Nah, kemudian naik misalnya. Kayak gini biasanya chartnya. Ini chartnya itu namanya adalah candlestick. Dia biasanya cenderung melihat chart atau dia juga biasanya dia jago banget nih kayak mengaplikasikan indikator. Biasanya suka ada indikator di sini tuh kayak misalnya stochastic, kemudian indikator lain-lain yang biasanya digunakan pada analisa teknikal. Jadi analisa teknikal ini dia lebih melihat ke chart. Lebih melihat ke chart atau grafik. Nah, karena dia cuma ngelihat chartnya doang, cuma lebih ngelihat ke chartnya doang, maka dia bisa menganalisanya itu hanya dalam jangka pendek aja gitu. Dan dia juga biasanya ketika analisa teknikal ini digunakan itu menurut gue ada beberapa strategi yang digunakan oleh investor-investor jangka pendek gitu. Kayak misalnya dia menggunakan strategi scalper di mana itu yang main itu adalah waktu di sana gitu loh. Kemudian juga dia hanya menjual dan membeli pada saat ada misalnya ada ada sinyal dan lain-lain gitu.
Dan itu biasanya dilakukan oleh oleh investor-investor jangka pendek atau para trader yang suka melakukan trading. Nah, itu analisa teknikal. Jadi dia analisa teknikal ini lebih ngelihat ke chartnya. Oke, analisa teknikal itu lebih ngelihat ke chartnya. Sedangkan orang-orang investor jangka panjang itu dia malah cenderung nggak peduli mengenai teknikal sahamnya, analisa teknikal atau ngelihat grafik sahamnya nggak terlalu peduli. Yang dia pedulikan, dia lebih melakukan analisa fundamental. Analisa fundamental. Apa sih analisa fundamental? Jadi analisa fundamental ini dia lebih menganalis. Kalau teknikal itu tadi menganalisa menganalisa pergerakan harga saham melalui grafiknya. Sedangkan analisa fundamental ini dia lebih melihat ke fundamental dari perusahaannya, kayak misalnya cash flow keuangan perusahaan, terus juga perusahaannya ini direksinya siapa, kemudian juga jajaran orang di perusahaannya itu siapa aja, kemudian juga dia ngelihat laporan keuangannya, dia juga ngelihat korporasi aksi dari perusahaan itu sendiri apakah dia suka bagiin dividen dan lain-lain. Jadi analisa fundamental ini analisa yang lebih ke melihat perusahaannya seperti apa sih, profil perusahaannya seperti apa sih, kemudian kondisi keuangannya seperti apa dan lain-lain. Jadi analisa fundamental ini dia lebih melihat ke laporan keuangannya biasanya, dan juga profil si perusahaannya juga. Nah, jadi dia lebih melihat ke fundamental perusahaan yang terdiri dari kayak misalnya laporan keuangan, terus juga ada misalnya ada profil perusahaan, terus juga profitabilitasnya juga, terus juga ada dia lebih ngelihat ke perusahaan apa sih ini gitu. Dia lebih melihat ke ini perusahaan bergerak di bidang apa, kemudian kira-kira kedepannya ini bakal bakal bertumbuh nggak perusahaannya, terus kayak gimana sih kondisi keuangannya, terus siapa sih CEO-nya atau ownernya dan lain-lain. Jadi dia lebih melihat ke perusahaannya. Sedangkan kalau analisa teknikal itu dia nggak terlalu peduli sih mengenai perusahaan apa. Yang penting ketika sinyal itu menandakan misalnya si perusahaan ini sahamnya bakal naik, maka si analis teknikal yang biasanya itu trader yang suka melakukan trading itu dia ya udah masuk aja. Kemudian nanti kalau misalnya harganya udah tinggi, misalnya dia masuk sekarang hari ini misalnya, kemudian besok harganya tinggi, ya udah dia jual gitu. Dan biasanya ada strategi di sana, ada strategi mengenai analisa teknikalnya juga. Sedangkan analisa fundamental ini dia lebih ke ya udah dia ngelihat perusahaannya itu seperti apa, kemudian juga profil perusahaannya seperti apa. Dia nggak terlalu peduli nih harga sahamnya sekarang berapa. Dan walaupun memang pada saat menganalisa fundamental juga ada mereka melihat kayak case statistiknya juga, kayak misalnya PER, PBV dan lain-lain. Soalnya itu juga menandakan kesehatan perusahaan itu sendiri gitu. Jadi ketika dia masuk, yang dianalisa itu adalah perusahaannya. Sedangkan kalau misalnya orang-orang investor jangka pendek, ketika dia masuk, yang dianalisa itu adalah pergerakan harga saham yang dilihat melalui grafiknya gitu. Oke, jadi itu dua tipe investor yang gue tahu. Mungkin kalau misalnya kalian ada tambahan yang lebih, mungkin bisa dicantumkan di kolom komentar, karena video ini bersifat sharing. Ketika gue melakukan kesalahan pada saat gue ngomong, atau mungkin informasi yang gue jelaskan ini kurang jelas, mungkin kalian bisa mengkritik saya dalam kolom komentar di bawah gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.